Halo amigos parantosku Mahadamangos, mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Makasih buat kalian yang selalu setia nontonin video-video di channel ini, dan selamat datang buat kalian yang baru aja gabung. Video ini adalah part 17 dari serial Dragon Quest 2020 dan besok adalah merupakan ending dari semua 68 episodenya. Oke, nggak pakai lama, langsung aja saksiin videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dibuka dengan kelompok Dayang membahas tentang sihir Minakatoru, di mana kemarin Flora berkata jika sihir itu membutuhkan kelima murid Avan. Dan di sini Popu membaca sebuah buku yang ternyata sihir tersebut adalah sihir berkelompok dengan membuat segi 5 di mana masing-masing orang mengisi setiap sisinya. Dai sempat nggak yakin pada Leona yang dipilih menjadi murid kelima, membuat Emi sedikit marah pada sang kesatria naga. Dan Mamu lalu menjelaskan maksud Dai berkata seperti itu cuma karena jagoan kita nggak mau Leona terlibat pertarungan melawan Ban. Hingga akhirnya Emi pun meminta maaf kepada Dai. Nggak lama Leona datang bersama Flora di mana keduanya udah mengenakan jubah Carl yang katanya bisa memukul mundur kekuatan jahat. Sebelum berangkat, Meruru berkata ia ingin ikut karena kemampuannya bisa berguna untuk membaca kondisi dalam gua yang katanya seperti labirin itu. Dan di sini yang berlatih dalam gua cuma Leona ya guys. Karena itu Flora bilang mereka butuh satu pengawal lagi untuk pergi ke sana. Dan akhirnya Mamu memutuskan untuk menjadi pengawal bagi sang putri hingga terbentuk kelompok 4 wanita yaitu Leona, Flora, Meruru, dan juga Mamu. Leona lalu berkata Dai nggak usah mengkhawatirkannya, tapi Dai lalu pergi dari sana karena ia ingin berlatih supaya lebih kuat agar bisa melindungi sang putri. Para wanita pun akhirnya sampai di gua untuk mencari sihir Minakatoru, di mana mereka cuma punya waktu 30 jam sebelum waktu eksekusi Hyunkal dan Kurokodain tiba. Flora lalu memberikan sebuah buku pada Meruru yang di dalamnya berisi peta. Keempatnya lalu mulai menuruni gua dan harus turun ke lantai 25 untuk mendapatkan Minakatorunya. Di lantai pertama nampak nggak berbahaya karena terlihat cuma ada monster-monster slime kecil aja. Sementara itu, di tempat lain Dai sedang berlatih pedang bersama Nova. Hingga kemudian mereka membaca buku Avan yang katanya Aban Sutarasu itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu dengan cara melemparkan aura yang disebut dengan tipe panah, atau menyerang secara langsung yang disebut dengan tipe penghancur. Dimana jika kedua tipe itu digunakan pada kondisi yang tepat, maka akan semakin mematikan. Dan Dai lalu mengingat kalau selama ini ia cuma asal pakai aja guys. Balik lagi ke para wanita yang masuk semakin dalam dan melawan monster-monster yang ada di sana. Dan Flora bilang tinggal tersisa 18 lantai untuk mencapai ke lantai 25. Namun gak lama Meruru merasakan firasat buruk dan bener aja karena kemudian tanah di sana tiba-tiba hancur dan menjatuhkan mereka semua. Leona lalu menyadari jika mereka udah menghabiskan waktu 10 jam di bawah sana. Dan karena waktu terus berjalan, mereka pun melarikan diri tanpa melawan monster yang datang menghampiri. Flora lalu memberi waktu 10 jam lagi sampai mereka berhasil menemukan Minakatorunya. Balik lagi ke Dai yang sedang melatih Aban Sutarasu tipe panah, dan Nova lalu memuji Dai yang udah semakin ahli menggunakan tipe tersebut. Walau Dai bilang itu belum cukup untuk mengalahkan Phoenix api milik Ban. Ia lalu kepikiran jika ia akan menciptakan Aban Sutarasu tipenya sendiri dan meminta Nova menahan Aban Sutarasu itu dengan aura blade-nya. Hingga akhirnya saat Dai melepaskan Aban Sutarasu miliknya terjadi ledakan yang sangat besar. Nggak hanya itu aja, bahkan aura blade dan semua pohon di belakang Nova harus patah terkena serangan itu. Sementara itu di gua cobaan, Ciwi-Ciwi akhirnya sampai di lantai ke-25, di mana di sana ada sebuah aula dengan lingkaran di tengahnya. Leona pun lalu mengenakan kalung Avan dan berdiri tepat di tengah lingkaran, tapi lagi-lagi Meruru merasakan kehadiran monster dan bener aja karena kemudian datang monster Cyclops yang langsung dihadapi oleh Mamu. Mamu berhasil menjatuhkan monster tersebut, namun kemudian datang banyak monster besar lainnya. Sementara Mamu bertarung, Leona udah memulai ritual untuk mendapatkan Minakatorunya. Tapi anehnya tubuh Leona malah diselimuti pusaran api yang cukup besar.
Flora tahu jika api itu adalah sebuah ujian untuk Leona, di mana jika gagal mendapatkan Minakatoru maka seluruh tubuh Leona akan terbakar habis. Nggak lama, Leona mendengar suara seorang pria yang berkata jika ia mencari Minakatoru maka Leona harus menghadirkan jiwanya. Dan berkat suara itu, Leona bisa memusnahkan apinya dengan cahaya putih yang Flora bilang adalah keinginan Leona untuk melihat kebenaran dan mengejar sesuatu yang ia anggap benar. Dan cahaya putih itu adalah cahaya jiwa keadilan yang dimiliki oleh Leona. Leona yang udah berhasil mendapatkan Minakatoru, lalu menyuruh teman-temannya melompat ke arahnya hingga kemudian keempatnya pun lalu kembali ke benteng Carl dan Flora berkata kalau Leona udah menguasai sihir Minakatorunya. Leona lalu bertanya tentang latihan Dai dan Nova menjawab jika Dai udah menemukan serangan baru walau Dai bilang ya sekarang butuh sebuah pedang yang bisa menahan dragonik auranya. Hingga nggak lama seorang prajurit melapor jika seorang dari bangsa iblis atau yang disebut dengan Mazoku mendekati benteng mereka. Semua orang auto bersiap menghadang Mazoku itu tapi ternyata yang datang adalah Lon Beruk dan juga Baduk. Lon Beruk langsung menemui Dai dan menceritakan jika sebelumnya pedang Dai dan tombak Hyunkal udah mendatanginya untuk mencari kekuatan yang lebih besar. Dan karena itu si Beruk gak hanya memperbaiki pedang Dai tapi juga memberikan kekuatan dan wujud baru pada pedang milik Dai tersebut. Lon Beruk lalu memberikan catatan tentang pedang baru itu di mana katanya ia udah mengutak-ngatik pedang Dai dan ada rahasia di sarung pedang tersebut. Nggak hanya pedang Dai karena si Beruk pun udah meningkatkan kekuatan armor Hyunkal namun sayangnya si Hyunkal sedang dikurung oleh Ban. Mereka pun lalu berbincang di dalam benteng dan katanya Beruk juga udah membuat senjata untuk teman-teman Dai yang lain. Mamu mendapat sebuah senjata bernama Tinju Zirah Kegelapan. Chiu juga dapat walau itu bukan buatan Beruk melainkan buatan si Baduk yang berupa nunchaku atau double stick berduri. Popu juga mendapatkan senjata tapi saat itu ia sedang latihan dan gak berada di sana. Flora lalu bertanya kenapa Beruk mau membantu para manusia. Dan si Beruk cuma menjawab membantu yang lemah lebih menarik daripada yang kuat seperti Ban. Baduk ingin secepatnya menyelamatkan Hyunkal dan Kurokodain untuk memberikan senjata mereka yang udah dibuat oleh Lon Beruk. Chiu dan pasukannya membawa senjata milik si buaya sementara milik Hyunkal dipegang oleh Emi. Karena ia ingin memberikannya langsung pada pria yang ia cintai. Membuat Mamu yang juga menyukai Hyunkal auto pergi dari sana sambil membawa senjata milik Popu. Sementara itu, si Popu sendiri sedang berlatih agar bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk mengisi satu sisi di dalam sihir Minakatoru. Di sisi lain, Chiu sedang menyiapkan anggotanya yang kini berjumlah 10 monster. Dan karena takut para prajurit nggak bisa membedakan mereka dengan musuh saat perang, Chiu pun memberikan anggotanya nomor sebagai tanda. Tapi tiba-tiba anggota Chiu bertambah satu, yaitu seseorang misterius yang menggunakan penutup kain. Chiu tahu kalau itu adalah gurunya sang dewa bela diri, tapi sang guru tetap menyamar dan bilang jika dirinya adalah monster misterius yang bernama Beast. Esok hari pun tiba di pegunungan utara Carl, Hyunkal dan Kurokodain udah bersiap untuk dieksekusi. Nggak lama, para pasukan udah tiba di sana juga untuk menjalankan misi penyelamatan keduanya. Mereka semua bersembunyi di gua-gua yang ada di pegunungan itu, sambil menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Mr. Fern lagi-lagi menemui Hyunkal untuk menawarkannya meminum aura kegelapan. Hyunkal minta dilepaskan dan bersedia meminum aura kegelapan tersebut. Dan bener aja saat Mr. Fern membebaskannya, si Hyunkal pun langsung meminumnya. Hyunkal pun auto mengamuk dengan aura kegelapan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan setelah selesai, rambut si Hyunkal sampai berubah warna menjadi hitam. Mr. Fern ternyata tahu kalau awalnya Hyunkal cuma akan berpura-pura tunduk kepadanya, tapi ia bilang itu nggak akan mungkin karena saat ini Hyunkal nggak akan bisa lepas dari pengaruh jahat aura kegelapan yang ia berikan. Mr. Fern lalu memberikan Hyunkal sebilah pedang dan menyuruhnya mengeksekusi Kurokodain. Hyunkal pun bersiap menghabisi Kurokodain, namun si buaya mengingat kata-kata temannya itu yang meminta Kurokodain untuk selalu percaya pada si Hyunkal.
Dan bener aja, karena ternyata si Hyunkal bisa lepas dari pengaruh aura kegelapan Mr. Fern walau ia kemudian harus terjatuh. Mr. Fern berkata kalau saat itu Hyunkal udah tewas. Dan ia pun berniat membunuh Kurokodain dengan tangannya sendiri. Tapi tiba-tiba Hyunkal memegangi kaki si komandan bayangan dan berkata jika saat ini ia merasa bisa mengalahkan Mr. Fern dengan mudah. Dan bener aja karena setelahnya aura cahaya Hyunkal bangkit dan ia pun lalu menghajar Mr. Fern dan para prajuritnya hanya dengan tangan kosong aja. Mr. Fern sangat marah pada Hyunkal tapi ia malah terpental oleh seseorang yang ternyata adalah Dai yang akhirnya datang ke tempat itu juga. Nggak hanya Dai karena semua murid Avan pun bersiap memulai pertarungan. Dengan turunnya para murid Avan ke medan pertempuran, umat manusia pun akhirnya mulai menyerang dengan serentak. Sementara 5 murid Avan ternyata nggak ikut bertarung karena Leona akan membimbing mereka untuk mengaktifkan Minakatoru-nya. Leona lalu mengajari Hyunkal dan ternyata kalung milik Avan bisa dijadikan pemicu untuk mengeluarkan kekuatan jiwa mereka. Popu yang belum bisa mengeluarkan kekuatan jiwanya malah mengharapkan si Hyunkal nggak bisa mengeluarkan kekuatan jiwanya juga supaya si Popu nggak malu-malu amat, gengs. Tapi ternyata Hyunkal langsung berhasil dalam percobaan pertamanya di mana ia mengeluarkan cahaya ungu yang mewakili ketabahan. Mr. Fern mencoba mengganggu para murid Avan tapi ia kemudian dihadang oleh Lone Brook dan part 17 pun selesai. Oke, karena part 17 sudah selesai, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.